Dengan saya Tresia Priscilla Momongan. Dan saya Santi Dwi Safitri. Saya Della Puspitasari, kelas 12 IPA. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang pasca embrionik pada manusia. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan fase pasca embrionik? Fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan yang terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan terjadi dimulai dari bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan juga manula. Setelah kalian tahu apa itu fase pasca embrionik, sekarang kita lanjut ke tahapan-tahapan fase pasca embrionik. Setelah dilahirkan, yang pertama balita. Bayi mempunyai kaki namun belum bisa berjalan dan mempunyai tangan namun belum dapat menggenggam dengan baik. Bayi memperoleh makanan dan minuman dari ASI, air susu ibu, seiring dengan bertambahnya usia. Organ-organ pada bayi juga akan berkembang pada usia 1 atau 2 tahun. Bayi akan mulai belajar berjalan dan mengendalikan fungsi anggota tubuh lainnya seperti tangan, kepala, mulut. Organ-organ tersebut akan semakin matang pada saat usia anak-anak. Pada saat usia masuk sekolah, sekitar usia 5 tahun. Yang kedua adalah masa anak-anak, yaitu usia 5 hingga 12 tahun. Dalam periode ini, pertumbuhan fisik mulai meningkat baik, tinggi badan maupun berat badan, disertai perkembangan koordinasi otot-otot dan kemampuan mental. Beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, anak telah berkembang dalam kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan beralasan. Pada usia yang sama, anak telah matang emosinya dan belajar bagaimana bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah masa remaja atau pubertas. Masa pubertas adalah masa saat organ-organ reproduksi mencapai kematangannya. Masa pubertas biasanya dimulai saat berusia 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Perubahan fisik yang terjadi merupakan tanda kematangan organ-organ reproduksi. Pada umumnya, organ reproduksi anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan organ reproduksi anak laki-laki. Ciri-ciri pubertas secara fisik adalah sebagai berikut. A. Ciri kelamin primer, organ kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin. Laki-laki mulai menghasilkan sperma di dalam testis, sedangkan perempuan mulai menghasilkan sel telur di dalam indung telur atau ovarium. Organ kelamin mulai berfungsi pada remaja laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah, yaitu proses keluarnya sperma atau air mani. Pada perempuan ditandai dengan mengalaminya menstruasi yang pertama kali. B. Ciri kelamin sekunder pada remaja laki-laki. Pubertas ditandai dengan ciri-ciri kelamin sekunder sebagai berikut. 1. Mulai tumbuh jakun. 2. Perubahan suara menjadi lebih besar dan berat. 3. Tumbuh kumis atau jenggot. 4. Tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar organ kelamin. 5. Mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan menonjol. 6. Bahu membesar melebihi bagian pinggul. 7. Perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori tampak membesar. 8. Kadang-kadang diikuti dengan munculnya jerawat di daerah muka. Pada remaja perempuan, pubertas juga ditandai dengan ciri kelamin sekunder sebagai berikut. 1. Membesarnya payudara dan puting susu mulai timbul. 2. Pinggul melebar. 3. Tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ kelamin. 4. Suara lebih nyaring. 5. Kadang-kadang diikuti munculnya jerawat di daerah muka. 4. Dewasa. Setelah melewati masa remaja, akan memasuki masa dewasa sebagai tahap selanjutnya dari perkembangan manusia. Pada masa ini, pertumbuhan tubuhmu mencapai ukuran maksimal. Tinggi badan akan terhenti pada usia sekitar 20 tahunan. Selama masa dewasa, pemahaman emosional akan terus berkembang, berpotensi untuk terus belajar, mengembangkan diri dalam hal keterampilan dan berpikir aktualisasi diri bekerja, membina hubungan sosial dan terus berprestasi. Yang kelima adalah masa tua. Segala potensi pada masa dewasa akan mengalami kemunduran ketika memasuki masa tua. Ini terjadi pada usia sekitar 60 sampai 65 tahun. Tubuh semakin rentan, wajah dan tangan mulai keriput, kesehatan menurun dan kecerdasan menurun. Pada usia lanjut, orang mudah lupa dan membutuhkan banyak istirahat.
sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Pada masa ini, aktivitasnya menurun dan mulai sulit melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan dan aktivitas seperti biasa. Sekian video dari kami tentang fase pasca embrionik pada manusia.